Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Nah, akhlak terpujinya ada berterima kasih, rendah hati atau tawadu, adab bersin, dan adab menguap. Materi yang pertama yaitu sikap berterima kasih. Orang yang berterima kasih adalah orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Kita bisa mendengar, melihat, dan berbicara, dan lain sebagainya. Cara berterima kasih kepada Allah yaitu mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Kedua, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah dengan hal-hal yang baik. Yang keempat, berbagi kebahagiaan dengan sesama. Nah, terus apa dong yang dimaksud dengan berterima kasih? Berterima kasih adalah bentuk balas budi ketika kita setelah menerima kebaikan. Mengucapkan terima kasih secara terbuka dan jujur adalah bentuk kita menghargai orang lain. Saat kita berterima kasih kepada orang lain, membuat orang tersebut merasa bahagia, senang, dan merasa lebih dihargai. Nah, terus bagaimana cara kita berterima kasih kepada orang lain? Yang pertama, tunjukkan dengan wajah tersenyum. Karena senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Yang kedua, lakukan dengan menyenangkan. Yang ketiga, lakukan dengan jujur dan ikhlas. Jangan lakukan dengan keterpaksaan. Yang keempat, saat kita diberi sesuatu atau mendapatkan pertolongan, ucapkan terima kasih secara langsung. Yang kelima, jangan pernah menyuruh orang lain untuk mengucapkan terima kasih. Berterima kasih pun juga ada hikmahnya. Yang pertama, membuat orang tersebut merasa lebih dihargai. Yang kedua, menyenangkan hati orang tersebut yang telah memberi. Yang ketiga, mempererat tali silaturahmi kepada sesama manusia. Contoh berterima kasih dalam kehidupan sehari-hari. Semisal, kita meminjam pensil ini dari teman. Jika kita sudah selesai, pasti kita kembalikan ya. Nah, itu jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih secara langsung. Contoh, ini pensilnya udah selesai aku gunakan, terima kasih. Dan jangan lupa menggunakan senyum. Jangan lakukan dengan rasa keterpaksaan ya. Seperti hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, La yashkurullaha man la yashkurunna. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah sudah tahu materi pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, Bu Guru akan memberikan materi pembelajaran pada pagi hari ini tentang rendah hati. Apakah anak-anak sudah tahu pengertian rendah hati? Ya, rendah hati adalah salah satu sifat terpuji yang ditandai dengan sifat sopan, tidak sombong, sikap sederhana, tidak meninggikan diri sendiri terhadap orang lain. Berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah hati itu cenderung membawa ke yang baik. Kalau rendah diri cenderung membawa yang lebih jelek. Apakah anak-anak sudah tahu contoh rendah hati itu apa? Ya, yang pertama, Bu Guru akan memberikan contoh sikap rendah hati. Yang pertama, tidak boleh sombong. Apa?
Yang pertama, tidak boleh sombong. Meskipun mempunyai harta banyak maupun dikit. Yang kedua apa? Tidak boleh angkuh. Terhadap kejuaraan yang didapat yang ketiga apa? Lapang dada dalam menerima kritik saran. Lapang dada dalam menerima kritik dan saran oleh orang lain. Yang keempat, sabar saat dihina, diremehkan. Sabar diremehkan, dihina, dimaki-maki oleh orang lain. Sudah? Masih ada? Ya, yang kelima apa? Menerima apa? Kekalahan dari orang lain dan mengakui kesalahannya. Sudah? Apakah anak-anak sudah paham pengertian dan contohnya sikap rendah hati? Sudah, ya. Ayo, Mbak Nisa, apa contoh, sebutkan satu contoh sikap rendah hati yang Mbak Nisa ketahui. Tidak boleh sombong, lapang dada, tidak boleh pamer riak, ya. Apakah anak-anak sudah paham? Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih semangat? Masih ya, anak pintar. Nah, sekarang kita akan lanjut pelajaran kita dengan Ibu Dona ya. Nah, di sini kita bersama-sama akan mempelajari mengenai adab bersin. Nah, kalian pasti semua sudah tahu kan apa itu bersin?
Iya, benar sekali. Jadi bersin merupakan proses keluarnya udara semi otonom yang terjadi dengan keras lewat hidung dan mulut kita. Nah, di sini Ibu punya contoh gambarnya. Gambar pertama. Nah, pada gambar pertama ini terdapat seorang wanita yang sedang bersin, tetapi ia menutup mulut dan hidungnya dengan sebuah sapu tangan. Nah, sedangkan gambar kedua terdapat seorang pria yang sedang bersin, tetapi ia tidak menutup mulut dan hidungnya dengan sapu tangan atau dengan tangannya. Nah, dari dua gambar tersebut, kalian tahu apa perbedaannya? Iya, perbedaannya sudah jelas terlihat ya. Pada gambar pertama, seorang wanita bersin, ia menggunakan sapu tangan. Sedangkan pada gambar kedua, seorang pria sedang bersin, ia tidak menutup mulut dan hidungnya. Jadi, menurut kalian, adab bersin yang baik itu ditunjukkan oleh seorang contoh pria atau contoh wanita tadi? Benar sekali. Jadi, adab bersin yang baik itu seperti yang dicontohkan oleh gambar wanita tadi. Jadi, saat bersin, kita sebisa mungkin harus menutup hidung dan mulut kita. Jika kita tidak memiliki sapu tangan, kita bisa pakai tangan kita aja. Yang penting tidak terbuka begini. Alasannya kenapa, Ibu? Kenapa kita harus menutup mulut kita dan hidung kita saat kita bersin? Ada yang tahu? Nah, iya, jadi saat kita bersin, kita akan mengeluarkan kotoran-kotoran dan debu, bahkan virus yang dapat membahayakan tubuh kita. Karena bersin sendiri merupakan salah satu cara tubuh untuk mengeluarkan virus atau bakteri yang bisa memicu gangguan kesehatan kita. Oleh karena itu, jika kita bersin, kita harus menutup hidung dan mulut kita. Jadi seperti ini. Jangan gitu. Paham? Nah, di sini ada yang tahu nggak? Saat kita bersin, biasanya kalian bilang apa? Atau diam aja? Atau cuman bersin aja? Nah, jadi saat kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah. Mengapa alhamdulillah? Karena alhamdulillah sendiri berarti segala puji bagi Allah yang menunjukkan rasa syukur kita karena kita bisa bersin. Kenapa kita bersyukur? Kita harus bersyukur karena kita sudah bisa mengeluarkan racun yang bahkan bisa berbahaya untuk tubuh kita. Maka dari itu kita diwajibkan untuk bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang gini, nah kalau misalnya kita punya teman nih, teman kita lagi bersin. Kalau dia lagi bersin, dia bilang alhamdulillah, sebaiknya kita menjawab apa? Iya, jadi ada jawaban tersendiri ya saat kita sedang mendengar bersin. Nah, jika yang bersin tersebut laki-laki, maka kita menjawabnya dengan kalimat tashmid yang berbunyi yarhamukallah. Sedangkan apabila yang sedang bersin itu perempuan, maka kita menjawabnya dengan yarhamukillah. Sampai sini paham ya? Paham dong anak pintar. Oke. Nah, selain itu, saat bersin, kita juga harus mengecilkan suara. Maksudnya itu bukan yang dibuka lebar, gitu, bukan, tapi kayak gitu. Jadi maksudnya itu biar udara yang keluar itu nggak langsung menyebar gitu. Tapi kita juga tidak baik untuk menahan bersin. Misalnya gini ya, banyak orang malu buat bersin. Jadi jangan sampai ditahan sampai kita benar-benar nggak bersin, karena itu nggak bagus sendiri buat kesehatan kita. Berarti kita menahan virus yang mau keluar itu, malah virusnya itu jadinya mendam di dalam tubuh kita. Jadi paham ya? Alhamdulillah anak ibu paham semua. Nah,
Kalau begitu, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya dengan ibu yang lain. Paham? Masih semangat? Semangat terus ya anak ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat? Alhamdulillah semuanya masih semangat. Kali ini materinya yaitu adab menguap. Apa itu menguap? Benar, menguap yaitu suatu perilaku otomatis, tidak dilakukan dengan sengaja yang mencakup proses terbukanya mulut. Menguap itu biasanya terjadi saat kita mengapa coba? Terjadi saat kita mengapa? Benar, menguap itu biasanya terjadi saat kita mengantuk, capek, atau bahkan kekenyangan. Ternyata menguap itu termasuk salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menguap merupakan upaya setan untuk mengganggu manusia yang akan beribadah. Karena itu, kita harus berusaha semampu kita menahan diri dari tidak menguap. Kalau terpaksa tidak mampu menahan diri dari menguap, maka Islam mengajarkan adab bagi seorang muslim di saat menguap. Nabi Muhammad SAW bersabda, bersin itu dari Allah dan menguap itu dari setan. Jika salah seorang kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya. Dan jika ia katakan "ah", maka setan tertawa di dalam perutnya. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Jika seorang menguap perlu memperhatikan 3 adab, yaitu yang pertama, menahan mulut sebisa mungkin agar tidak terbuka. Yang kedua, menutup mulut dengan punggung tangan kiri. Begini. Adab yang ketiga yaitu tidak mengeluarkan kata "ah" atau sejenisnya. Di sini ibu mempunyai gambar. Mana adab menguap yang baik dan benar? Gambar yang kanan atas atau gambar yang kiri bawah? Mana adab menguap yang baik? Benar, adab menguap yang baik yaitu gambar yang kiri bawah. Kita berusaha semampu kita agar tidak menguap. Jika kita terpaksa menguap, harus memperhatikan adab yang ibu sebutkan tadi. Ya, jika kita terpaksa tidak bisa menahan diri dari menguap, harus memperhatikan adab yang ibu sebutkan tadi. Itu saja. Jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ibu simpulkan ya. Jadi orang yang berterima kasih artinya orang yang bersyukur. Kemudian jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Kemudian cara berterima kasih pada Allah bagaimana? Yang pertama, bisa mengucap alhamdulillah. Yang kedua, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menggunakan nikmat untuk berbuat kebaikan. Kemudian apa lagi? Berterima kasih kepada orang tua dan guru dengan cara menghormati mereka. Betul. Kemudian anak yang rendah hati akan menjauhi sifat sombong, sifat tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja tadi? Tidak membanggakan diri, tidak meremehkan orang lain, tidak suka pamer, mau menghormati orang lain, melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan tanpa menyuruh orang lain. Kemudian apa? Orang yang rendah hati akan memiliki banyak
teman, disenangi oleh banyak orang. Nah, kemudian adabnya ketika bersin bagaimana tadi? Mengucap alhamdulillah, kalau mendengarkan berdoa yarhamukallah atau yarhamukillah. Kemudian apalagi yang bersin berdoanya yahdikumullah, seperti itu. Kemudian adab ketika menguap, menahan mulut sebisa mungkin agar tidak terbuka. Kemudian menutup mulut dengan punggung tangan kiri, tidak mengeluarkan suara hah atau sejenisnya. Seperti itu ya. Berarti anak-anak sudah paham ya tentang akhlak terpuji, tentang apa? Berterima kasih. Kemudian apa lagi? Iya, rendah hati atau tawadu. Apalagi? Adab menguap, dan satu lagi adab bersin. Nah, sekian dulu ya materi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang yuk kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin.